Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrul Aulia dengan NIM 231210193 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas F. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul evaluasi kurikulum. Ya, langsung saja. Evaluasi adalah alat untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang berfungsi sebagai bahan masukan untuk menentukan sebuah keputusan. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, evaluasi kurikulum adalah suatu proses penentuan nilai keberhasilan kurikulum berdasarkan indikator keberhasilan dalam kurikulum, baik dalam lingkup makro maupun mikro, sebagai bahan masukan untuk menentukan sebuah keputusan mengenai sistem kurikulum ke depannya. Yang selanjutnya itu ada tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi, direvisi, dan kelayakan program. Menurut Ibrahim, diadakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk yang pertama itu evaluasi untuk perbaikan program, yang artinya bahwa apa yang sudah disusun atau yang sudah dirancang itu akan mendapatkan saran, masukan, sehingga model program kurikulum yang sudah dibuat bisa baik lagi. Yang kedua itu ada pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Jadi pada hal ini, tim pengembang kurikulum, tim penyusun kurikulum itu akan menyampaikan hasil kerjanya, sehingga nanti ketika evaluasi kurikulum ini tentu saja memiliki pertanggungjawabannya. Yang pertama itu kepada pemberi tugas, yaitu pemerintah, yang akan disampaikan berbagai program-program, kemudian model-model kurikulum yang sudah dikembangkan atau yang sudah dievaluasi itu seperti apa. Selain pemerintah, pertanggungjawaban kurikulum juga dapat dilakukan kepada masyarakat. Yang selanjutnya itu penentuan tindak lanjut dari pengembangan. Dalam hal ini, kurikulum yang sudah dikembangkan dan disusun setelah melakukan evaluasi kurikulum ini akan ditentukan apakah nanti akan secara bertahap masuk kepada sistem yang sudah ada atau ada tahap lain sehingga kurikulum yang sudah dievaluasi ini bisa diterapkan. Yang selanjutnya itu ada fungsi evaluasi kurikulum. Dalam pendidikan, evaluasi itu sangat penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, kita jadi tahu nilai kinerjanya selama kita menggunakan untuk mengajar. Sedangkan sebagai pengembangan kurikulum, evaluasi dapat menginformasikan yang terencana untuk perbaikan kurikulum yang akan dipakai sebagai sistem pembelajaran. Selain itu, fungsi evaluasi kurikulum juga dapat sebagai umpan balik bagi peserta didik. Terus ada sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus ada memberikan informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Terus ada sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan pekerjaan dan pengembangan karir. Terus ada untuk
pengembangan kurikulum dalam bahasa khusus yang ingin dicapai. Selanjutnya itu ada langkah-langkah evaluasi. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Namun, pada umumnya, langkah-langkah evaluasi kurikulum ini mencakup merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat solusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Menurut Hermana Somantri menjelaskan, tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum itu adalah yang pertama itu mempelajari kurikulum yang sudah ada. Nah, setelah mempelajari kurikulum yang sudah ada, selanjutnya itu menulis latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Setelah itu, menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Setelah itu, baru membuat rancangan evaluasi, kemudian mengumpulkan informasi atau data. Setelah mengumpulkan itu, selanjutnya menganalisis informasi atau data tersebut. Setelah merumuskan itu, setelah menganalisis informasi data, yang selanjutnya itu merumuskan kesimpulan dan menginformasi hasil data. Memanfaatkan hasil untuk merevisi yang nantinya untuk dijadikan kurikulum. Yang selanjutnya itu ada strategi evaluasi kurikulum. Strategi evaluasi kurikulum diantaranya itu yang pertama strategi yang berkaitan dengan penentuan lingkungan, tempat terjadinya perubahan, terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Strategi yang kedua yaitu pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Jadi yang selanjutnya itu strategi yang ketiga itu pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Yang selanjutnya itu strategi keempat. Strategi keempat ini berkaitan dengan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai, sehingga evaluator dan dapat memilih strategi yang tepat. Setelah itu ada model evaluasi kurikulum. Yang pertama itu evaluasi model penelitian. Nah, model evaluasi kurikulum ini mengacu pada teori, menggunakan metode tes, psikologi, dan eksperimen lapangan. Terus yang kedua, model evaluasi objektif. Dalam penelitian objektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya ada kesepakatan tentang tujuan kurikulum, merumuskan tujuan tersebut dalam perbuatan peserta didik, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut, mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya itu model evaluasi campuran multivariasi. Setiap kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Selain model yang tadi, ada juga model measurement atau pengukuran.
Konsep model measurement ini menitik beratkan pada proses pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi ini digunakan terutama untuk keperluan siswa, bimbingan, pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih metode pendidikan. Objek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar secara kognitif. Jadi, dalam hal ini, fokus pada hasil belajar yang nantinya akan melihat atau bisa membedakan individu dengan individu yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu menempatkan kedudukan setiap siswa dalam kelompok melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Dalam hal ini, individu akan dilihat dari keberadaan kelompok tersebut, yang kemudian menjadi fokus yang dilihat adalah hasil belajar aspek kognitifnya. Yang kedua itu membandingkan hasil belajar antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan metode yang berbeda-beda. Model ini sangat cocok untuk membandingkan antara pengajaran baru dan pengajaran yang sudah ada. Terus yang selanjutnya itu teknik evaluasi yang digunakan terutama tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang jelas. Yang selanjutnya itu ada model kongruensi. Konsep kongruensi dapat diartikan sebagai pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Objek evaluasi ini dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Jadi model ini kita akan membandingkan tujuan pendidikan yang telah disusun dengan hasil belajar yang sudah dicapai. Apakah tujuan hasil belajar tersebut sudah sesuai atau masih banyak pendidikan yang belum dicapai. Berarti kalau sesuai akan langsung diterapkan, tapi jika tidak sesuai maka akan diberikan catatan-catatan sehingga nanti akan lebih baik lagi. Metode ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya menggunakan prosedur pre and post assessment. Maksudnya kita ingin melihat ketika semisal di awal kita lakukan evaluasi, kemudian diberikan treatment berupa program yang sudah dirancang, kemudian di akhir diberikan tes lagi. Nah, kemudian nanti akan dilihat hasil awal dan hasil akhir seperti apa. Apakah terjadi perubahan atau tidak. Terus yang kedua itu analisis hasil dilakukan per bagian. Artinya dalam prosesnya nanti akan melihat bagian-bagian per bagian evaluasi sehingga nanti pada akhirnya mendapatkan kesimpulan yang utuh. Yang ketiga, teknik evaluasi tes, objektif atau dalam bentuk lain. Yang selanjutnya model Illumination. Menurut model ini, evaluasi lebih didasarkan pada judgement atau pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi meliputi latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik. Pendekatannya, evaluasinya menggunakan prosedur yang disebut progressive focusing dengan langkah pokok orientasi, pengamatan yang lebih terarah, dan analisis sebab akibat. Jadi ini pada pengamatan. Yang kedua bersifat kualitatif dan terbuka. Yang ketiga, teknik evaluasi mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan bila perlu tes. Yang selanjutnya itu ada model Education System Evaluation.
Evaluasi menggunakan cara membandingkan performan setiap dimensi program kriteria. Jadi melihat performan kurikulum yang dirancang dibandingkan kriterianya yang sudah dibentukkan. Nanti kriterianya ada dua, ada kriteria internal dan eksternal. Nanti dari evaluasi ini menghasilkan judgement dan deskripsi yang tentu saja judgement dan deskripsi ini akan digunakan penyempurnaan program dan penyimpulan program secara keseluruhan. Nah, kemudian yang akan diukur pada model ini ada tiga. Model ini ada tiga. Yang pertama itu inputnya seperti apa, selanjutnya prosesnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Model ini menggunakan pendekatan evaluasi diantaranya itu yang pertama membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal. Yang kedua itu membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria eksternal. Yang terakhir itu teknik evaluasi, tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.